Bayangkan, di tengah kegelapan malam dan keheningan jalan setapak hutan yang sunyi, seorang pemuda kurus memikul beban ganda, seorang wanita hamil tua yang kesakitan, dan beban dilema moral. Bukan karena rasa ibanya semata, Fajar memutuskan mengorbankan sisa uang terakhirnya, yang seharusnya untuk obat ibunya, untuk menolong Ratih, wanita kaya yang ditinggalkan suaminya di bahu jalan tol. Namun, bisakah kebaikan sejati bertahan ketika sang penolong pada akhirnya harus menerima hadiah dari tangan orang yang ia benci? Apakah pertolongan yang tulus ini akan membawanya pada penebusan, atau justru menjerumuskannya pada sebuah transaksi yang menodai keyakinan hidupnya? Ikuti perjalanan dramatis Fajar yang mengajarkan bahwa untuk menjadi cahaya di dunia gelap, terkadang kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar waktu dan tenaga. Inilah kisah tentang bagaimana integritas diuji di persimpangan antara kemiskinan dan kebaikan. Mentari pagi di atas kawasan padat penduduk bukanlah matahari harapan, melainkan sorotan tajam pada setiap keretakan dan karat. Di rumah berlantaikan semen kasar, Fajar, 21 tahun, berdiri di samping motor tuanya yang berisik, sebuah kendaraan yang lebih terasa seperti beban daripada sahabat. Motor itu adalah satu-satunya jembatan antara dirinya dan kebutuhan dasar, obat ginjal untuk ibunya, Bu Aminah. Motivasi inti Fajar bukanlah sekadar bertahan hidup. Itu adalah pertarungan untuk memenangkan kembali kehormatan yang diambil oleh dunia. Ia ingin membuktikan bahwa kemiskinan tidak harus berarti kompromi moral, sebuah keyakinan yang berakar kuat dari rahasia berlapis yang ia simpan. Bu Aminah, duduk di kursi bambu reotnya, tahu perjuangan anaknya. Sejak divonis sakit ginjal, bebannya berlipat ganda. Namun, ia juga merasakan ketegangan aneh dalam diri Fajar, semangatnya begitu keras, nyaris terasa seperti kebencian tersembunyi. Jar, jangan lupa istirahat, kata Bu Aminah dengan suara lirih. Uang bisa dicari, tapi kesehatanmu lebih penting. Fajar tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Tenang, Bu. Kita harus bayar obat. Lagi pula, saya kuat. Ia tidak menjelaskan bahwa kekuatan itu bersumber dari kemarahan dingin. Fajar membenci orang-orang yang menjalani hidup dengan mudah, orang-orang yang bisa membeli kesembuhan ibunya tanpa berkeringat. Ia benci cara hidup ini memaksa ibunya menderita. Lebih dari segalanya, ia benci mengingat bagaimana almarhum ayahnya, 5 tahun lalu, harus menerima suap kecil di pelabuhan hanya untuk menambah uang susu, yang kemudian menjadi alasan tidak langsung kecelakaan kerja yang merenggut nyawanya. Ayahnya berkompromi, dan mereka kehilangan segalanya. Fajar bersumpah tidak akan pernah menukarkan integritasnya. Tindakan altruistiknya seringkali bukan murni kebaikan, melainkan ritual penolakan terhadap dosa kecil ayahnya. Fajar memacu motornya. Di kepalanya, ada kebisingan antara impian lama menjadi guru, dan realitas keras mencari orderan ojek. Ia mencari penumpang di daerah perkantoran, menatap sinis mobil-mobil mewah yang melintas. Mobil-mobil itu adalah simbol ketidakadilan yang ia lawan. Sebuah orderan masuk, mengantar penumpang ke terminal luar kota, melewati jalan tol. Alhamdulillah, gumamnya, padahal orderan jauh berarti bensin boros. Setelah mengantar penumpang, ia memutuskan menepi. Tepat di bahu jalan tol yang sepi, matanya menangkap sebuah pemandangan yang seharusnya ia abaikan, sebuah pemandangan yang menguji keras sumpah anti komprominya. Seorang wanita hamil besar, Ratih, berdiri sendirian, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Astagfirullah, gumam Fajar. Ini bukan jalurnya. Ini membuang waktu. Ini membahayakan. Ini adalah ujian yang paling keji yang bisa dilemparkan kehidupan padanya. Dia harus memilih, uang untuk obat ibunya, atau kebaikan murni yang pasti akan merugikannya. Jantungnya berdebar, bukan karena iba, melainkan karena tantangan yang menjanjikan pertarungan moral yang adil. Fajar mengerem mendadak. Ia tahu, jika dia pergi, dia akan menjadi sama seperti yang ia benci, orang yang melihat penderitaan dan berpura-pura buta. Fajar menepikan motornya dan mendekati Ratih. Wanita itu, dengan pakaian yang terlihat mahal namun kusut, tampak sangat kontras dengan latar belakang jalan tol yang keras dan debu. Angin menerbangkan kerudungnya. Fajar melihat kelelahan dan jejak arogansi yang tipis di matanya, tanda bahwa ia terbiasa dengan kemudahan hidup.
"Mas, tolong saya," pinta Ratih, suaranya gemetar. "Saya ditinggal. Suami saya pergi begitu saja." Fajar menahan napas. "Ditinggal? Di jalan tol?" Ia melihat sekeliling. "Tempat ini terlalu sunyi. Ibu enggak boleh di sini. Ini bahaya." Ratih menunduk, memeluk tas kecilnya. "Kami bertengkar. Dia marah karena saya bersikeras mau pulang ke Purwokerto. Dia bilang saya terlalu dramatis, saya tidak menghargai hidup yang sudah ia berikan. Lalu dia bilang, kalau kamu mau susah, silakan turun di sini dan rasakan apa itu kesulitan yang sebenarnya." Kontroversi di sini mulai merayap. Fajar menyadari Ratih bukan korban yang polos. Ia adalah wanita keras kepala dari kalangan berada yang memprovokasi suaminya, seorang pria yang pasti lelah dengan tuntutan Ratih. Ini bukanlah kisah pahlawan menolong putri yang tak berdaya, ini adalah cerita orang miskin menolong orang kaya yang salah melangkah. Ironi ini membuat Fajar menelan ludah. Rasa kebenciannya berteriak untuk membiarkan Ratih mencicipi kesulitan yang sebenarnya, tapi sumpah kesetiaan pada integritasnya melarangnya. Ia memutuskan membantu, bukan untuk Ratih, tetapi untuk Az-Zahra, bayi yang tak bersalah. Fajar membawa Ratih ke warung kecil milik Pak Gito. Pak Gito, seorang pria ramah dengan pandangan hidup sederhana, adalah karakter kunci yang mewakili kebaikan yang tidak meminta imbalan. Ia menyediakan tempat berteduh, air, dan bubur hangat. "Rumah ibu di mana?" tanya Fajar. "Purwokerto." "Jauh sekali," jawab Ratih. "Saya nggak punya ongkos. Ponsel, dompet, semua dibawa suami saya." Fajar tercekat. "Purwokerto? Lebih dari 5 jam perjalanan. Dengan motor tuanya? Ia hanya punya uang Rp30.000 di saku." "Saya nggak punya banyak uang, Bu," kata Fajar dengan kejujuran yang pahit. "Tapi saya nggak tega ninggalin ibu." Keputusannya final. Ia akan mengantar Ratih. Ini adalah taruhan terbesarnya. Jika berhasil, ia membuktikan kepada dirinya, dan ayahnya yang gagal, bahwa kebaikan murni menang. Jika gagal, ia kehilangan uang, waktu, dan mungkin motornya, yang berarti kematian Bu Aminah semakin dekat. Fajar meminjam jaket Pak Gito, mengikat tas Ratih. Perjalanan penebusan dimulai. Baru 1 jam berjalan, langit berubah. Hujan turun deras. Fajar mencari tempat berteduh di bawah jembatan, tubuhnya sendiri menjadi payung untuk Ratih. Ratih mulai menggigil. Fajar merasakan keputusasaan merayap, ia membakar semua sisa uangnya, ia mengorbankan ibunya, semua untuk wanita ini, yang bahkan tidak tahu nilai pengorbanan itu. Saat hujan mulai reda, mereka melanjutkan perjalanan. Motor tua Fajar mulai batuk-batuk. Di tanjakan kecil yang licin, mesinnya mati total. Fajar mencoba menstarter berulang kali, sia-sia. "Mas, perut saya mulai kencang," suara Ratih bergetar. Seperti ditarik-tarik. Rasanya beda. Fajar merasakan kepanikan yang dingin. Kontraksi. Motor mogok. Uang habis. Sinyal nihil. Ia sendirian di tengah jalan sunyi dengan wanita hamil yang sebentar lagi melahirkan. Di titik ini, Stakes mencapai puncak. Ia melihat ke belakang, ke Purwokerto yang masih jauh. Ia melihat ke depan, ke kegelapan hutan. Apa ini salah? Pikirannya mulai goyah. Apakah benar kebaikan harus dibayar dengan kehancuran diri sendiri? Rasa frustrasi yang telah ia pendam, kebencian terhadap orang-orang kaya yang menyebabkan masalah yang harus diselesaikan orang miskin, hampir meledak. Ia mendorong motor itu dengan susah payah hingga menemukan sebuah warung sekaligus tambal ban milik Pak Suroto. Pak Suroto, seorang pria tua yang ahli mesin, cepat mengidentifikasi masalahnya. Dinamo pengapian rusak dan suku cadang hanya tersedia di kota keesokan paginya. Besok? Fajar menatap Ratih yang kini mulai meringis, kontraksi datang teratur. Fajar merogoh saku, tak ada yang tersisa. Ia mencoba ponselnya, nihil sinyal. Ia terjebak. Pak Suroto, rumah sakit terdekat? Puskesmas kecil, 5 kilometer lewat jalan setapak di hutan sana. Enggak bisa dilewati motor. 5 kilometer. Jalan setapak. Wanita hamil besar. Malam hari. Risiko yang tak terkatakan.
Ini adalah titik kompromi terbesarnya. Ayahnya hanya menukar integritas untuk uang. Fajar kini harus menukar keselamatan dirinya, dan Ratih, untuk sebuah kesempatan moral. Tiba-tiba, Ratih angkat bicara. Mas, kalau memang harus jalan kaki, ayo. Saya nggak kuat nunggu sampai besok. Ada keteguhan di matanya, bukan lagi arogansi, tapi ketakutan ibu. Fajar menarik napas dalam. Kebenciannya sedikit mereda, digantikan oleh rasa hormat yang aneh. Wanita ini, meski berasal dari dunia yang ia benci, punya keberanian. Baik, Bu, ucapnya tegas. Saya gendong ibu. Kita ke puskesmas itu sekarang. Fajar mengambil jaket tambahan dan tanpa bicara, membantu Ratih naik ke punggungnya. Berat Ratih bukan hanya berat fisik, tetapi juga berat representasi kelas sosial yang ia benci. Ia mendorong kakinya, lumpur menempel di sendal, setiap langkah adalah penolakan terhadap keputusasaan. Di tengah hutan yang gelap, suara hewan malam menjadi iringan, dan Fajar hampir ambruk. Kenapa orang kaya ini harus membuatku menderita? Bisikan kebencian itu kembali. Namun, setiap kali Ratih berbisik pelan, Mas, kita pasti sampai, Fajar melanjutkan langkahnya. Pikirannya melayang, Ayah, aku tidak akan lari. Aku tidak akan menyerah, tidak seperti kau yang menerima suap itu. Dalam kegelapan itu, tindakannya berubah menjadi penebusan diri yang brutal. Perjalanan 5 kilometer itu adalah prosesi penebusan dosa pribadi Fajar. Di setiap langkah yang menyakitkan, ia tidak hanya membawa Ratih dan bayinya, tetapi juga bayangan ayahnya, pria yang menyerah pada tekanan hidup. Fajar melihat ayahnya tergelincir, menerima uang haram, dan kemudian membayar dengan nyawanya sendiri, meninggalkan Fajar dan ibunya dalam kehinaan. Fajar berjalan, memaksakan tubuhnya yang kurus untuk tidak menyerah. Jika dia bisa menyelamatkan wanita kaya ini, dia bisa membuktikan bahwa integritas adalah kekuatan, bukan kelemahan. Akhirnya, samar-samar terlihat cahaya, puskesmas pembantu desa Karangjati. Dengan sisa tenaga, Fajar menurunkan Ratih. Teriakan minta tolongnya memecah kesunyian malam. Bidan sigap mengambil alih. Fajar ambruk di bangku luar, tubuhnya lemas, jiwanya kosong. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah sunyi. Bidan keluar dengan senyum. Mas Fajar, selamat. Bayinya perempuan. Ibu dan anak selamat. Fajar tak bisa menahan air mata haru, tetapi di tengah air mata itu, ada juga rasa kemenangan yang dingin. Aku berhasil. Aku tidak seperti ayah. Pagi harinya, Ratih meminta Fajar datang. Wajahnya berseri. Mas Fajar, saya beri nama anak saya Az-Zahra Fajrina. Agar dia ingat bahwa ada seseorang yang memilih kebaikan di atas segalanya. Fajar terkejut, hatinya menghangat, tetapi ia tetap waspada. Fajrina, bayi ini akan menjadi pengingat abadi akan taruhannya. Saat Ratih dan bayinya bersiap pulang, sebuah mobil putih mengkilap berhenti di depan puskesmas. Ayah Ratih, Pak Wiratama, dan istrinya keluar, berlari menghampiri. Pak Wiratama, dengan jas linen navy blue yang mahal, tampak seperti simbol berjalan dari dunia yang Fajar benci. Setelah Ratih menjelaskan segalanya, Pak Wiratama mendekati Fajar. Ada kelegaan di matanya, tetapi juga kalkulasi yang cepat. Nak, kamu sudah menyelamatkan anak dan cucu saya. Saya tidak tahu harus membalas apa. Fajar menggeleng. Saya tidak minta imbalan, Pak. Saya hanya berusaha. Justru karena kamu tidak minta, saya harus memberi, kata Pak Wiratama pelan, menarik Fajar ke dekat mobil. Kamu punya impian? Cita-cita? Fajar, setelah ragu sejenak, mengakui mimpinya menjadi guru. Saya akan membantumu. Saya punya kenalan di yayasan beasiswa. Anak sepertimu harusnya punya masa depan yang lebih baik. Dunia Fajar terbalik. Ini adalah jebakan, ini adalah cara dunia kaya untuk menetralkan ancaman moralitasnya. Fajar bisa mendapatkan obat untuk ibunya, mendapatkan pendidikan yang ia dambakan, tetapi dengan satu syarat, ia harus menerima bantuan dari tangan yang ia benci, dari sistem yang ia tentang. Fajar menatap jas mahal Pak Wiratama. Ayah Ratih juga punya motivasi tersembunyi. Menolong Fajar adalah cara cepat untuk menghapus aib keluarga, anaknya ditinggalkan di jalan tol,
dan menunjukkan bahwa kekayaannya bisa membeli kebaikan. Dilema moral Fajar mencapai titik didih. Apakah aku menerima bantuan kotor ini demi ibuku, atau aku menolaknya demi kesetiaan pada sumpahku? 3 bulan kemudian, Fajar resmi menjadi mahasiswa penerima beasiswa, mengambil jurusan pendidikan. Ia tetap membantu Pak Gito, menjaga jarak antara dunia lamanya dan dunia barunya. Fajar menerima beasiswa itu, tetapi dengan harga yang mahal, keretakan permanen dalam keyakinan moralnya. Ia sekarang adalah pahlawan yang dibiayai oleh kelas yang ia benci. Kebaikan murninya telah dinodai oleh transaksi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di kampus yang megah, Fajar belajar, tetapi ia tidak hanya menyerap ilmu. Ia mengamati dan menganalisis sistem yang Pak Wiratama wakili. Ia menyadari, kebaikan yang tidak berdaya akan selalu kalah jika tidak didukung oleh kekuatan, uang, koneksi. Ia sering mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ia duduk bersama anak-anak, membacakan buku, tetapi pesannya kini lebih kontroversial. Anak-anak, katanya, menatap mata polos mereka, kebaikan itu penting. Tapi itu tidak cukup. Kamu harus kuat, dan kamu harus pintar menggunakan kekuatan itu. Dunia ini tidak adil. Kebaikan tanpa uang hanyalah cerita yang menyedihkan. Ini adalah kebencian Fajar yang dimodifikasi, ia tidak lagi menentang kekayaan, ia menentang kelemahan moral. Ia menggunakan beasiswa Pak Wiratama sebagai senjata untuk kembali ke akar rumput dan mengajarkan perlawanan yang tersembunyi. Ratih dan ayahnya sering menghubunginya. Ratih kini menjadi penulis konten lepas, Az-Zahra Fajrina tumbuh sehat. Dalam setiap panggilan, Fajar merasakan bayangan Pak Wiratama mengintai, seolah-olah beasiswa itu adalah tali pengikat yang mengingatkannya pada hutang yang tidak pernah ia minta. Fajar sukses, tetapi langkahnya dipenuhi keraguan. Setahun kemudian, Fajar berdiri di atas panggung sebagai lulusan terbaik, diundang untuk berbicara di acara yayasan yang sama yang membantunya. Di bawah sorot lampu, ia mengenakan jas pinjaman. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya dengan suara mantap. "Saya tumbuh besar tanpa apa-apa. Saya pernah mengorbankan segalanya demi membantu seseorang, tanpa meminta balasan." Dia berhenti, pandangannya menyapu kerumunan, termasuk Pak Wiratama yang tersenyum bangga di barisan depan. "Mereka bilang kebaikan murni akan selalu menang. Tapi saya beritahu Anda, kebaikan murni seringkali hanyalah kisah yang digunakan orang kaya untuk tidur nyenyak di malam hari. Untuk benar-benar menang, kita harus menjadi cahaya yang begitu terang, sehingga orang-orang yang kaya dan berkuasa pun terpaksa berinvestasi di dalamnya." Tepuk tangan menggemuruh. Tapi bagi Fajar, suara itu seperti lonceng penghakiman. Ia telah mencapai ujung jalan, mendapatkan mimpinya, menyelamatkan ibunya, dan menjadi cahaya bagi ribuan anak. Namun, cahaya itu, ia tahu, telah dibeli oleh sistem yang sama yang ia sumpah untuk hancurkan. Di malam hari, kembali ke kamar kosnya, Fajar menatap foto Az-Zahra Fajrina. Di baliknya, tertulis pesan dari Ratih, "Terima kasih karena tak membiarkan kami sendirian di jalan tol malam itu. Terima kasih karena mengorbankan semuanya." Fajar meletakkan foto itu. Ia memejamkan mata, tidak lagi berbisik syukur. Ia berbisik, "Aku menang, Ayah. Tapi aku harus menerima hadiah dari tangan iblis. Apakah kau bangga, atau kau akan meludahiku?" Ia tahu, terang telah ia temukan, tetapi harganya adalah kehilangan kemurniannya. Kebaikan ternyata memiliki harga, dan seringkali, harga itu dibayar dengan integritas si pemberi. Akhirnya kita telah sampai di ujung perjalanan Fajar. Pemuda yang berjuang antara memenangkan kehormatan dengan prinsip hidupnya, kini berdiri di puncak kesuksesan yang ironis. Ia berhasil membawa Az-Zahra dan ibunya selamat, mendapatkan mimpinya menjadi seorang guru, dan membuka jalan terang bagi ribuan anak miskin lainnya. Namun, semua itu ia dapatkan dengan menerima uluran tangan dari kelas sosial yang ia benci, meninggalkan pertanyaan abadi, apakah kebaikan sejati harus ternoda demi bertahan hidup? Hikmah utama dari kisah Fajar adalah bahwa kebaikan, meskipun tulus dan murni, akan selalu dihadapkan pada dilema dan kompromi pahit di dunia yang tidak adil. Kita belajar bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan kesulitan orang lain,
melainkan menghadapi keretakan prinsip diri sendiri demi tujuan yang lebih besar.